Bu, enaknya ngapain ya di hari ulang tahun gereja kita? Kita akan mengucap syukur kepada Tuhan, Pak, karena gereja kita saat ini sudah berusia 41 tahun. Walaupun saat ini sedang pandemi, tapi saya sudah buat kue, Pak, untuk acara ulang tahun gereja kita saat ini. Oh iya, kalau gitu kita juga sebentar lagi akan ibadah bersama-sama dengan Pak Pendeta dan majelis jemaat. Iya, Pak. Salam Patunggilan. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kasih anugerah-Nya yang diberikan kepada kita secara terus-menerus memelihara dan memberkati kehidupan keseharian kita. Saudara-saudara, hari ini kita selaku warga jemaat GKJW Jemaat Gadang patut bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan karena kita diberikan kesempatan untuk bersama-sama bersukacita merayakan hari ulang tahun yang ke-41 Gereja Kristen Jawetan Jemaat Gadang. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari kita datang sujud menyembah kepada Tuhan sebagai wujud dan tanda syukur atas kebaikan Tuhan dalam perjalanan gereja kita. Muliakanlah Tuhan dengan segala karunia, talenta, dan potensi yang kita miliki sebagai anugerah-Nya. Mari kita memuliakan kebesaran dan keagungan Tuhan dengan sukacita dan sorak-sorai. Ayo kita menyanyi Kidung Jemaat 1 bait pertama dan kedua. Allah yang agung
Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah sukacita yang besar, karena kita akan menghayati kasih Tuhan melalui Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Gadang dalam usia yang ke-41. Bersama-sama kita siapkan hati kita. Ibadah syukur ulang tahun GKJW Jemaat Gadang yang ke-41 kami hayati bersama seluruh warga jemaat dengan mengaku dan percaya kepada Allah Bapa, Pencipta langit dan bumi, yang adalah sumber segala berkat dan rahmat, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Allah Sang Putra, menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama mari kita menyambut sukacita yang besar ini dengan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 299. Baiklah, sekarang kita mempersiapkan diri untuk menyambut firman Tuhan yang akan dibacakan warga jemaat yang diwakili Mbak Sur. Dipersilahkan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita bersama-sama membaca firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan atas segala berkat yang boleh Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau selalu memberkati, menyertai dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terbukti Tuhan, Kau telah memberkati kami bersama-sama. Kami akan merayakan hari ulang tahun gereja pada saat ini. Dan sebentar lagi Bapa, kami akan membaca firman-Mu. Kiranya Tuhan Kau berkati kami, berkati Bapak Pendeta yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Dan berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan saat ini diambil dari Yohanes 13 ayat 1 sampai 20 yang demikian bunyinya. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyikanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat
engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakiku. Kami ulangi, membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikannya sesuatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku, dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Amin. Demikianlah firman Tuhan saat ini. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita patut bersyukur pada saat ini di dalam firman yang sudah kita dengarkan pembacaannya tadi. Kita diingatkan di dalam ayat yang ke-33. Di sini saya baca, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, dunia saat ini penuh yaitu dengan orang-orang yang suka memaksakan kehendaknya kepada orang lain. Terkadang pemaksaan itu disertai dengan tekanan dan ancaman. Tetapi Tuhan Yesus berbeda dengan cara-cara dunia ini. Tuhan Yesus justru memberikan kehendak beda dengan cara dunia ini. Tuhan Yesus tidak pernah memaksa, yaitu orang untuk menyembah, untuk bersujud di bawah kakinya. Justru Tuhan Yesus memberikan kehendak bebas kepada setiap manusia. Dan dengan kehendak bebas inilah, Bapak, Ibu, dan Saudara, tema gereja yang mengeluarga ini, Tuhan Yesus buktikan bagaimana Tuhan Yesus menempatkan orang-orang yang dikasihi itu. Tuhan Yesus berani merendahkan diri karena
menempatkan diri sebagai bagian dari murid-murid yang dikasihi. Dia berani merendahkan diri, berani membasuh kaki-kaki murid-muridnya. Ini satu penggambaran, tidak ada batas. Tetapi betul-betul bagaimana gereja yang mengeluarga ini tanpa batas. Berani memberikan dirinya, berani merangkul murid-muridnya. Sekalipun kita tahu antara Allah dan manusia. Karena itulah di dalam ulang tahun yang ke-41 GKJW Jemaat Gadang ini, sekalipun di tengah-tengah pandemi ini kita boleh menghayati ulang tahun yang ke-41 ini dengan tema gereja yang mengeluarga, gereja yang merangkul semuanya tanpa batas. Karena itu bersama-sama pada saat ini, sebagai momen penting di tengah-tengah pandemi, juga di tengah-tengah ulang tahun seperti yang diungkapkan keluarga Mas Anang tadi, di tengah-tengah kesederhanaan keluarga, sebagai suami mempertanyakan, Bu, apa yang harus kita berikan? Sebagai keluarga, gereja yang mengeluarga tanpa wigah-wigih. Suami bertanya, istri di sini sudah menyiapkan, aku sudah membuatkan kue tar sebagai rasa syukur. Ini bentuk kepedulian keluarga tanpa batas, sekalipun di tengah-tengah kesulitan ini. Sekalipun kehendak bebas diberikan Yesus kepada kita. Karena itulah Bapak, Ibu, dan Saudara, sekalipun di situ Tuhan Yesus di dalam memberi kehendak bebas, puncaknya Tuhan Yesus dimaki, diolok, diludahi, dan sebagainya. Sampai pada puncaknya dia mati di atas kayu salib. Karena dengan cinta dan kasihnya untuk merangkul semua dan semua tanpa melihat latar belakang dan sebagainya, Yesus lakukan itu. Dengan cinta dan kasihnya merangkul sebagai gereja yang mengeluarga. Itulah juga yang terjadi di Jemaat Gadang pada saat itu. Sehingga bertumbuhlah gereja Gadang ini. Sampai pada usia yang ke-41 ini telah melewati berbagai tantangan, persoalan, pergumulan dengan berbagai perjalanan, ditunggoni oleh beberapa pendeta, konsulen, dan sebagainya. Sampai dengan hari ini. Mari Bapak Ibu, kita kobarkan semangat sebagai gereja yang mengeluarga ini, sehingga kita merangkul semuanya sebagai keluarga. Kalau Mas Anang tadi sudah berani memberikan diri istrinya dengan membawa kue ini. Ini sebagai respon yang sangat penting bagi kita semua, menginspirasi kita semua sebagai rasa syukur ini. Karena itulah rasa syukur kita wujudkan, dan hari ini mari kita semua dimanapun warga Jemaat Gadang yang pernah di Gadang, kita berdoa bersama-sama untuk mitra Allah, untuk GKJW Jemaat Gadang, gereja yang mengeluarga ini. Mari kita tandai saat ini dengan kita menyalakan lilin di kue tar. Kita akan memotong tumpeng ini sebagai simbol rasa syukur kita.
Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam rasa syukur ini, mari bersama-sama kita akan merayakan dengan makan bersama tumpeng yang sudah kita siapkan bersama-sama. Pak Budi dan Pak Anang dipersilahkan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun berada, mari bersama-sama saat ini kami undang untuk berdiri. Kita akan menyalakan lilin dan memotong kue sebagai rasa syukur kita. Di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus, kita bersama-sama akan mengikuti prosesi pemotongan tumpeng. Tumpeng akan saya serahkan ke salah satu kru multimedia. Dipersilahkan. Ayo Mas Niko. Kita tepuk tangan yang meriah. Jemaat dipersilahkan duduk. Kita bersama-sama akan memasuki doa syafaat. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun berada, mari bersama-sama kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Segala puji syukur dan hormat kami naikkan kepadamu. Di tengah-tengah kami bersyukur dan mensyukuri berkat-berkat Allah melalui persekutuan kami yang telah berikan bagi kami Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Gadang yang hari ini berulang tahun yang ke-41. Kami berdoa bagi para pendahulu yang telah mewariskan satu persekutuan melalui Gereja Kristen Jemaat Gadang yang telah mempersembahkan tenaga, pikiran, bahkan tanahnya, semuanya sampai berwujud gereja ini. Tuhan berkati, Tuhan tolong, sehingga kami sebagai generasi penerus boleh melangsungkan semuanya. Tuhan selalu nyalakan spirit di dalam persekutuan kami ini. Dan kami mendoakan seluruh warga jemaat dimanapun berada yang telah lulus melewati berbagai macam tantangan pergumulan, sampai berdiri di usia yang ke-41 ini. Banyak sekali para pemerhati, para donatur,
baik untuk persekutuan gereja kami, bahkan kami telah menaungi TK Gerbang Indah. Semuanya ini adalah wujud anugerah dan kasih Allah yang masih memberi kesempatan kepada kami, baik majelis jemaat, seluruh warga jemaat, bahkan generasi-generasi mendatang, sekalipun di tengah-tengah pandemi COVID ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk para pemerhati, para donatur, bahkan setiap persembahan dalam bentuk tenaga, pikiran, materi yang sudah kami berikan melalui Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Gadang ini. Sungguh kami bersyukur, kuatkan hati pikiran kami, rekatkan persekutuan kami satu dengan yang lainnya untuk saling mengakui segala kelemahan, kekurangan, mengakui kelebihan masing-masing sebagai wujud gereja yang mengeluarga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami pertaruhkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu, dan Tuhan sendiri telah mengajarkan kepada kami berdoa. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama saat ini kita tetap menghayati panggilan kita yang kita telah dikukuhkan melalui persekutuan kita, melalui GKJW Jemaat Gadang yang berulang tahun ke-41. Bersama-sama kita mengambil saat hening. Kiranya firman Tuhan hari ini memberi motivasi dan semangat baru bagi kita dalam persekutuan pelayanan dan kesaksian. Kembalilah kamu dengan sukacita ke dalam kehidupan sehari-hari dan wujudkanlah kebenaran firman Tuhan lewat tutur kata dan perbuatan, sehingga kehadiran kita menjadi berkat dan teladan bagi orang lain. Ya Allah, kami berterima kasih atas kebenaran firman Tuhan hari ini. Ya Allah, mampukanlah kami untuk mewujudkan firman-Mu dalam kehidupan kami.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati, pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan mengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya, bukanlah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan mengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Selamat ulang tahun GKJW Gadang. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam sehat. Bapak Ibu, warga GKJW Jemaat Gadang yang kami kasih, kami sekeluarga mengucapkan selamat ulang tahun GKJW Gadang yang ke-41. Kiranya segenap warga jemaat senantiasa diberkati oleh Tuhan dan jemaat Gadang semakin hari semakin dewasa. Tuhan senantiasa menyertai, memberkati. Haleluya. Amin.